negara di dunia menggunakan instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonomi serta keuangan. Salah satunya adalah APBN yang harus menjawab begitu banyak tantangan di masa pandemi ini. Kebutuhan untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, bantuan sosial, membantu masyarakat, membantu daerah, dan menjaga perekonomian. Hal ini terjemahannya adalah suatu beban APBN yang luar biasa. Kami di Kementerian Keuangan merespon dengan whatever it takes. Apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia. Dan itu berimplikasi kepada defisit APBN. Ini mulai terlihat yang disebut sebagai debt service ratio atau kemampuan membayar utang itu semakin menunjukkan pelemahan karena debt service ratio terhadap penerimaan negara itu sudah di atas 50% tahun 2020. Indonesia ini adalah negara yang cukup aneh. Jadi Indonesia bayar itu bunga per tahun sampai 6-7% per tahunnya. Inflasinya cuma 1,6%. Jadi kreditur itu senang memberikan pinjaman ke Indonesia karena spread atau selisih antara bunga utang dengan inflasi itu cukup lebar. Kenapa? Kita mengobrol bunga utang itu dengan jumlah yang cukup tinggi dibandingkan negara peers atau negara-negara yang kemudian sama posisi resikonya dengan Indonesia. Ini yang menjadi tanda tanya besar sehingga kita harus membayar bunga mahal. Implikasinya 373 triliun pembayaran bunga utang untuk 2021 itu bisa menyedot 25% dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak pun seperempatnya sudah harus habis untuk pembayaran bunga utang. Itu implikasi kita membayar bunga dengan lebih tinggi. Nah, itu yang harus diselidiki lagi nih oleh BPK. Nah, akhirnya pemerintah membebankan sebagian beban utang itu kepada masyarakat dengan cara melakukan revisi ketentuan umum perpajakan yang sekarang sedang dibahas. Termasuk juga ketika pemerintah mewacanakan PPN untuk sembako, pendidikan, layanan kesehatan. Itu sebenarnya salah satu konsekuensi dari beban utang yang sudah terlalu berat, sehingga pemerintah menyasar pajak masyarakat, khususnya pajak domestik. Pemerintah selalu mengklaim bahwa utang digunakan untuk hal yang produktif. Kemudian pemerintah juga mengklaim bahwa utang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Padahal tidak semua seperti itu. Data dari Kementerian Keuangan justru mengungkapkan pos belanja yang meningkat signifikan itu adalah pos belanja pembayaran bunga utang itu sendiri. Yang artinya sebagian besar utang pun juga digunakan untuk membayar bunga utang yang rutin dilakukan. Nah, kemudian apalagi nih belanja yang besar dari pemerintah pusat, yaitu belanja birokrasi, belanja pegawai, dan belanja barang. Itu pun yang selama masa pandemi kenaikannya paling tinggi. Artinya utang itu banyak digunakan untuk menutup kebutuhan utang itu sendiri, kemudian untuk membiayai birokrasi yang semakin gemuk. Jadi tidak benar utang digunakan untuk hal yang produktif atau hanya semata-mata
untuk menangani pandemi COVID-19.